Keramahan desa yang memukau membuatku untuk terus berpetualang di desa yang berada di dataran rendah kota Blitar ini, yang juga kaya dengan hasil pertaniannya. Udara yang sejuk dengan pemandangan hijau membuat aku semakin semangat, apalagi sambil berjalan santai seperti ini. Loh, kok bapak-bapak niki pripun? Wah, niki damel susom niki nggih. Oh, ngaten lha ibu-ibu pundi napa bapak-bapak niki saged masak? Saged. Saged. Nggih, saged. Tanaman bernama Latin Bacaurea racemosa sudah mulai jarang kita temui. Bahkan, konon tanaman buah pundung atau biasa disebut buah menteng yang dijadikan nama jalan di Jakarta Pusat ini sudah jarang kita temui di sana. Maka, tanaman buah pundung termasuk tanaman langka di Indonesia. Tanaman ini tersebar mulai dari Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatera, hingga Jawa. Sekilas, buah pundung menyerupai buah duku. Namun, ada beberapa perbedaan, seperti ukuran buah dan daging dalamnya lebih kecil dibandingkan buah duku. Walau kulitnya mirip sekali dengan buah duku, warna kulit yang lebih tua dan lebih tebal dibanding buah duku. Untuk membuat bubur cendil, diperlukan tepung beras seperti yang sedang saya kerjakan ini. Bagi sebagian warga di kampung Baos ini, memang masih suka memproses bahan baku sendiri dengan cara yang tradisional. Seperti alat penumbuk beras ini, atau biasa disebut alu lumpang. Walau alat ini sudah jarang kita temui, namun bagi masyarakat desa, alat ini menjadi alat yang utama dalam mengolah makanan ketika mereka harus menumbuk bahan yang harus dihaluskan. Setelah semua bahan siap, saatnya kita mencampur tepung beras dengan air dan diaduk hingga merata. Nah, niku dipun aduk pun rata. Oh nggih. Nah, nek pun rata mengke dipun rebus. Nggih. Oh, ngaten nggih. Nggih. Mbak. Tepung beras yang dicampur dengan air harus tetap diaduk. Selain membuat kematangan yang merata, menghindari lengket atau gosong karena terkena panas wadah yang terlalu lama. Bagi aku, tidak mudah untuk memasak dengan cara tradisional seperti ini. Kepulan asap tungku membuat mataku menjadi perih. Agar cendil buah pundung terlihat lebih menarik, Pak Win akan membuat adonan cendil dengan memberikan pewarna makanan. Caranya, larutkan pewarna makanan dengan sedikit air dan ojo lali rek, beri sedikit gula, lalu masukkan tepung terigu dan aduk hingga pewarna merata ke seluruh adonan. Pak, niki sampun durung? Oh, sampun, jenengan angkat iki. Sampun nggih? Nggih. Diangkat nggih? Nggih. Nggih, Pun. Langkah selanjutnya, bentuk adonan bulat kecil-kecil dan isi dengan buah pundung yang sudah dikupas tadi. Rasa manis dan sedikit asam akan bercampur dengan gurih adonan warna-warni yang menyempurnakan cita rasa dalam mulut kita. Adonan cendil pundung yang telah terisi tinggal kita rebus kurang lebih 15 menit. Cendil akan mengambang di permukaan yang menandakan cendil sudah matang dengan sempurna.
Ini olahan terakhir dari buah bundung yang akan aku nikmati dengan beberapa warga di Kampung Baos Buton ini. Nyuwun sewu, Pak. Nggih. Wih, wakeh ya wite ya. Ki kepele nggone sampean, Pak? Nggih. Oh alah, ya iki sing tak goleki ket mau, Pak. Nek misalnya aku ngewangi oleh. Oh, ayo. Nggih. Tak ambili yang di atas ya, bapaknya sing bawa-bawa ya. Ya, sini, Pak. Tapi ngomong-ngomong, ini kemana semua ya? Kok aku kayaknya udah kenal dengan salah satu jenis buah tropis ini. Di Blitar, pohon kepel rupanya tidak hanya ada di hutan ataupun kebun, tapi ada juga yang sengaja ditanam di sekitar pekarangan rumah. Mungkin karena rasa buahnya manis, jadi banyak sekali semut yang menempel di pohon kepel ini. Tapi demi buah kepel, ya digigit semut gak apa-apa lah, gak masalah. Kata Lek Fatkur, yang diambil adalah buah yang sudah tua, besar, dan berwarna kecoklatan. Iya, Lek, aku memang belum pernah coba buah kepel, apalagi langsung dari pohonnya. Ayo Mas, cobain Mas. Ini? Ya. Boleh dibuka? Boleh. Baunya kayak susu. Masa? Iya. Ya, tak buka sih ya? Ya. Iya, ya, baunya kayak susu ya? Cobain, rasanya gimana? Kayak mangga rasanya. Iya. Enak, Pak? Oh iya, buah kepel juga biasa disebut buah burahol ini. Punya banyak nama lain loh, seperti kecindul, simpul, dan turala. Dan dalam bahasa Inggris, tanaman langka ini dikenal dengan nama kepel apel. Semua sudah diambil, Lek. Sekarang kita bisa menikmatinya. Enak, Pak? Habis ini saya pulang boleh? Oh, jangan pulang dulu. Loh, kenapa? Daunnya bisa dimasak itu. Godong kok dimasak piye toh, Pak? Ya, biar kamu tahu, cobain. Godongnya ini? Iya, Dimasak? yang muda. Yang mana toh, Pak, yang muda? Ambil yang muda sing mana? Ini, Pak? Iya. Wes. Yang ini? Bukan, ini yang tua, itu loh. Oh, ada lagi toh. Ya wes, berarti tak ambil daun-daun mudanya ya, Lek. Wah, piye iki, Lek? Daunnya tinggi-tinggi. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, Pak ya. Nah, kalau begini enak toh. Hehehe. Maaf ya, Lek, bukannya ndak sopan, tapi biar cepet ya gini caranya. Segini cukup ya, Lek. Kalau begitu, beres sudah tugas kita mengumpulkan buah dan daun kepel iku. Wah, setelah mata dan perasaan kita dimanjakan dengan suasana keramahan pedesaan, sekarang saatnya kita memanjakan perut dengan olahan yang akan kita buat dengan Mbak Ayu, salah satu warga di desa ini. Mbak, iki Mbak, wis tak gawane wakeh ngene iki arep digawe apa niki? Iki digawe masakan. Apa masakane? Masakan buah kepel bumbu Bali. Kepel bumbu Bali. Iya. Lah piye rasane? Manis-manis, asem, pedes. Oh, mateng. Sing dienggo sing ndi to? Sing mateng napa ora? Sing mateng bisa, sing masih muda juga bisa. Karena hanya daging buahnya saja yang akan kita gunakan, maka kulit harus dikupas terlebih dahulu. Cara mengupas kulit buah kepel tidak boleh terlalu tebal agar daging buah tidak terbuang banyak dan di samping kulitnya tipis yang menempel pada daging buah. Memasak kali ini, kami juga ditemani oleh Pak Fatkur dan Pak Marlin, pemuda Karang Taruna di desa Baos Buton. Kalau aku perhatikan, sekilas bentuk buah kepel mirip sekali dengan buah sawu. Untuk memasak buah kepel bumbu Bali, Mbak Ayu sudah menyiapkan beberapa bahan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai, dan kemiri. Pertama, tumbuk kemiri hingga merata. Kemiri selalu menjadi bahan dasar utama mengolah masakan.
Namun, beberapa kandungan seperti protein, vitamin B1, dan lemak juga terdapat dalam buah kemiri. Terkesan pekerjaan ini mudah dilakukan, namun bagi aku butuh perjuangan ketika harus ngulek bahan-bahan bumbu yang mengeluarkan rasa perih di mata ini sampai halus. Pak Marlen sudah menyiapkan api untuk kami memasak. Gampang-gampang susah untuk membuat api di dalam anglo seperti ini. Nyuwun tulung niku, Pak. Wajane. Oke. Dipun, Pak. Nggih. Nah, penake sing dilebokne pertama wi bumbune sik. Ya minyake dhisik iki lho. Lho lah piye kok iso? Ya bumbune sik to. Lho ndi ya minyak sik, Mas. Ndi minyak sik ya gosong. Bumbu sik gosong. Weh, malah podo ribut iki piye. Ya wis, ayo dilanjut ya. Setelah minyak panas, bumbu yang tadi aku tumbuk siap untuk dimasukkan ke dalam wajan. Aduk-aduk bumbu hingga merata. Setelah itu, masukkan potongan daun kepel. Tunggu hingga beberapa saat agar daun tidak terlalu keras saat dimakan. Daun kepel juga memiliki beberapa manfaat. Di samping mampu menangkap radikal bebas, daun kepel juga dipercaya mampu mengobati asam urat dan menurunkan kolesterol. Jadi, jangan ragu lagi. Mulai sekarang, manfaatkan hasil yang alam berikan. Sekarang, masukkan buah kepel yang telah dikupas tadi. Sambil diaduk-aduk ya, agar bumbunya meresap. Setelah semua masuk, biarkan sebentar sampai semua matang dengan sempurna.